Kewajiban ini terbagi menjadi 4 jenis utama, yakni puasa Ramadan, qada, nazar, dan kafarat. Berikut adalah pengertian, dalil, dan keutamaan dari masing-masing jenis puasa tersebut. Yang pertama, puasa Ramadan. Pengertian puasa wajib atau pengertian puasa yang diwajibkan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, yakni balik, berakal, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan. Maksudnya perjalanan musafir jauh. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keutamaan merupakan rukun Islam yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa masa lalu, melipat gandakan pahala ibadah, dan menjadi media utama untuk meraih derajat ketakwaan. Itu puasa Ramadan. Yang selanjutnya puasa qada atau mengganti dari puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Pengertiannya puasa untuk mengganti atau membayar hutang puasa Ramadan yang ditinggalkan pada hari-hari tertentu karena uzur yang dibenarkan syariat seperti haid, nifas, sakit, atau dalam perjalanan. Dalilnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Keutamaannya merupakan bentuk tanggung jawab seorang muslim dalam menyempurnakan rukun Islam, menyegerakan untuk menunjukkan ketaatan dan kesungguhan dalam mengganti kewajiban yang tertunda. Itu yang dimaksud mengganti puasa, dengan kata lain puasa qada. Selanjutnya merupakan puasa wajib yang harus kita lakukan, yaitu puasa nazar, juga puasa wajib. Contoh di antaranya, di antara kita ada yang sakit, lalu di waktu kita sakit kita berjanji kepada Allah, ya Allah, apabila saya sembuh sebelum hari raya Idul Adha, maka saya akan berpuasa selama 7 hari. Maka puasa tersebut walaupun bukan puasa wajib, tapi itu sudah nazar, maka jadi wajib. Pengertiannya, puasa yang wajib dilakukan karena seorang telah membuat janji atau ikrar nazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, biasanya sebagai wujud syukur atas terkabulnya suatu hajat atau permohonan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6696 di kitab Sahih Bukhari, yang artinya barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Itu banyak keterangan-keterangan atau ibarat-ibarat dalam kitab-kitab fi masalah puasa nazar yang hukumnya wajib, sama halnya dengan puasa Ramadan. Seperti hanya contoh dalam kitab Fathul Qaribul Mujib, insyaallahu maridhi falillahi alayya kadza. Kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan melaksanakan puasa sebanyak 7 hari. Itu jadi wajib, namanya puasa nazar. Itu tertera dalam kitab Fathul Qaribul Mujib.
manusia atau penebusan dosa akibat melanggar aturan agama, melanggar sumpah. Itu melanggar sumpah atau melakukan pelanggaran berat tertentu seperti membatalkan puasa Ramadan dengan berhubungan suami istri di siang hari. Ketika kita melaksanakan puasa, maka di antara kita yang sudah berkeluarga berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka yang melanggar berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka wajib mengganti puasa sekaligus dengan membayar kafarat. Puasa kafarat itu namanya. Darinya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89 terkait kafarat sumpah, yang artinya, tetapi Allah menghukummu dengan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya atau denda adalah memberikan makan 10 orang miskin atau memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itu kafarat yang harus kita bayar. Utamanya menjadi jalan taubat, sarana penyucian dari diri dari dosa serta kelalaian agar seorang mukmin bebas dari sanksi atau hukuman di akhirat nanti. Terus selanjutnya pembahasan hari ini, selain puasa wajib yang kita terangkan barusan seperti puasa Ramadan, puasa pokok, puasa kafarat, dan puasa nazar, juga akan saya bahas tentang puasa-puasa sunnah, menjelaskan pengertian dan keutamaan puasa sunnah dan dalilnya seperti puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas dari puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dianjurkan dalam Islam. Pelaksanaannya akan mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Seperti kaidah-kaidah yang ada dalam kitab di apa sunnah itu? Yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dapat pahala orang yang mengerjakan sunnah dan tidak disiksa orang yang meninggalkan sunnah. Itu definisi daripada sunnah dalam kitab berikut adalah penjelasan keutamaan dan dalil untuk beberapa jenis puasa sunnah utama. 1. Puasa Syawal. Pengertian puasa Syawal: puasa sunnah yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Kan biasanya puasa kita 1 bulan, lalu hari raya Idul Fitri tanggal 1. Terus tanggal 2-nya puasa lagi dan itu namanya puasa sunnah yang mengikuti puasa wajib yang pahalanya sangat besar. Kok gitu? Karena kita berpuasa 1 bulan itu samanya 10 bulan. Kita melaksanakan puasa Ramadan wajib 1 bulan, pahalanya sama dengan 10. Ditambah dengan puasa sunnah mengikuti puasa wajib di bulan Syawal setelah hari raya 6 hari, maka pahalanya sama dengan berpuasa 2 bulan. Jadi 1 bulan puasa wajib ditambah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka jumlahnya sama dengan pahalanya sama dengan 1 tahun. Utamanya pahalanya setara dengan berpuasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa sepanjang pahalanya sama dengan 1 tahun. Berarti
berarti jumlah pahala daripada puasa Ramadan 6 hari maka samanya dengan 2 bulan. Terus dalil atau hadis yang menerangkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun ke hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Terus yang kedua, bagian dari puasa sunnah yaitu puasa Arafah, hari Arafah. Pengertian puasa hari Arafah ketika puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah kayak kemarin ketika jemaah haji sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Kita disunahkan melaksanakan puasa. Biasanya hari apa itu? Hari Arafah. Sebelumnya ada puasa lagi namanya Tarwiyah. Dilanjutkan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Itu sangat dianjurkan. Termasuk bagian dari puasa yang sangat dianjurkan. Keutamaannya menjadi pelebur atau penghapus dosa selama 2 tahun, yakni dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini termasuk hadis sahih. Yang selanjutnya puasa hari Senin dan Kamis termasuk sunnah muakkad. Bahkan kalau puasa Senin Kamis ya ke Rasulullah sendiri ini termasuk khususiat wajib kita sunnah. Banyak ini sangat manfaatnya, banyak sangat hadis. Pengertiannya puasa sunnah rutin dikerjakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Keutamaannya pada kedua hari ini amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah dan Rasulullah SAW sangat menyukainya jika amalannya diperlihatkan saat beliau dalam keadaan berpuasa. Maksudnya Rasulullah kalau hari Senin dan hari Kamis itu sangat gigih, sangat semangat berpuasa Senin dan Kamis karena amal yang ada di kita yang kita kerjakan setiap hari dicatat oleh malaikat setiap hari Kamis dan hari Senin itu disetor kepada Allah Subhanahu wa taala sedang kita dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah sangat senang waktu itu. Makanya puasa Senin Kamis disunnahkan. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis, maka aku suka amalku dihadapkan ketika aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Termasuk jumlah dan bagian hadis sahih. Banyak sekali puasa-puasa yang disunahkan untuk kita kerjakan, di antaranya puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Ada istilah puasa hari putih. Nah, kapan hari-hari putih itu? Pengertian puasa sunnah 3 hari yang dilakukan setiap pertengahan bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 Al-Hijrah Qamariyah. Kecuali Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu setiap pertengahan bulan Hijriah ada